Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 debat. Di sini kami dari tim Pro ingin memperkenalkan diri. Saya Devi Dianti Darmawan sebagai pembicara Pro 1. Saya Wahyu Alfaji sebagai pembicara 2. Saya Jasmine Putri sebagai pembicara 3. Sekian dari perkenalan kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 pembicara tim kontra ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Audrey Paulina dari pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari pembicara 2. Perkenalkan, saya Laura Salsabila dari pembicara 3. Sekian dari perkenalan kami. Terima kasih. Silakan, boleh dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan mengadakan debat yang babak pertama, yaitu ada tim pro dan juga tim kontra dari mosi debat, yakni perlukah penghapusan parliamentary threshold 4%. Yang pertama, nanti untuk setting timer, pembicara pertama membuka dari tim pro diberikan waktu 2 menit, lalu pembicara kedua 3 menit, 5 menit, dan pembicara terakhir atau sebagai closing statement itu ada di 2 menit. Oke, berlama-lama mungkin kita bisa langsung saja membuka debat kali ini dari tim pro mengenai mosi perlukah penghapusan parliamentary threshold 4%. Diberikan waktu 2 menit dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu sejahtera. Selamat pagi yang tak terhormati Bu Hura Antara sebagai dosen pengampu, tim oposisi serta hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Darmawan sebagai pembicara pertama, lalu ada Wahyu Alfaji sebagai pembicara kedua, dan ada Jasmine Putri sebagai pembicara ketiga. Pada perdebatan kali ini mempunyai mosi yaitu perlukah penghapusan parliamentary threshold 4%. Kami sebagai tim pro menyatakan dengan tegas dan lugas bahwasanya kami setuju terhadap penghapusan parliamentary threshold 4%. Hadirin yang kami hormati, parliamentary threshold adalah batas minimal perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Di Indonesia, ambang batas ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan saat ini ditetapkan sebesar 4% dari total suara sah nasional. Kebijakan ini justru menimbulkan persoalan serius dalam demokrasi, khususnya terkait representasi rakyat karena tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum pada pemilu 2024, terdapat mencapai 15,6 juta suara pemilih yang menjadi hangus karena partai yang mereka pilih tidak memenuhi ambang batas 4%, yang artinya suara rakyat yang sah tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Para pemilih itu terpaksa menggantungkan harapan kepada anggota legislatif dari parpol lain karena jumlah wakil rakyat yang mereka pilih gagal masuk parlemen. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi representatif, di mana setiap suara seharusnya memiliki nilai yang setara. Hadirin sekalian, dalam perspektif demokrasi, sebagaimana diungkapkan oleh ilmuwan politik seperti Robert Bell, salah satu prinsip utama demokrasi adalah adanya inklusivitas dan partisipasi yang luas. Ketika suara rakyat tidak dihitung hanya karena tidak melewati ambang batas tertentu, maka prinsip tersebut tidak pernah dianggap untuk keadilan demokrasi. Baik, penyampaian pembukaan dari kelompok 1 tim pro telah selesai. Selanjutnya yaitu ada penyampaian dari pembicara kedua tim pro. Pembicara pertama dari tim kontra saya berikan waktu 2 menit dan ini tidak bisa disangka. 1, 2, 3. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Haura Tahara, SIPMP selaku dosen ilmu. Yang saya hormati pula rekan-rekan satu tim lawan serta seluruh hadirin yang pada kesempatan hari ini dapat hadir di debat kita. Perkenalkan, saya Alia Revalina dan saya hadir di sini sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Dan ini adalah rekan-rekan saya, ada Muhammad Rehan sebagai pembicara kedua dan Laura Salsabila sebagai pembicara ketiga. Kami berdiri di sini dengan satu sikap yang jelas dan tegas bahwa tim kontra itu menolak penghapusan parliamentary threshold sebesar 4%. Sebelum masuk ke argumen inti, izinkan saya untuk memaparkan pemahaman kami terhadap mosi yang diperdebatkan hari ini. Parliamentary threshold atau ambang batas
tidak. Hadirin yang terhormat, kami tidak menampik bahwa parliamentary threshold ini memiliki kekurangan. Namun perlu kita bedakan antara kebijakan yang perlu disempurnakan dan kebijakan yang harus dihapuskan. Keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Perlu kita ingat bahwa Mahkamah Konstitusi pun dalam putusannya sebagai lembaga pengawal konstitusi tertinggi di negara ini pun tidak memerintahkan penghapusan parliamentary threshold menjadi 0%. Oleh karena itu, tim kami akan membuktikan bahwa parliamentary threshold 4% ini adalah penjaga dari stabilitas demokrasi di Indonesia. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya, rekan-rekan satu tim akan memperkuat argumen kita. Oke, baik, terima kasih kepada tim pembicara tim pro dan tim kontra pembicara masing-masing dari satu. Selanjutnya dilanjutkan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk memberikan pemaparannya dengan estimasi waktu 5 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat, dosen pengampu, tim oposisi serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Wahyu Al-Kadri, pembicara kedua dari tim pro yang akan memperkuat argumentasi kami. Tim kami terkait mosi perlukah penghapusan ambang batas parliamentary threshold 4%. Hadirin sekalian, kami dari tim pro menegaskan bahwa keberadaan ambang batas parlemen 4% justru melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia karena menghilangkan prinsip keadilan, representasi dan tidak terbukti menjamin stabilitas politik. Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum, pada pemilu 2019 terdapat sekitar 13,5 juta suara sah yang tidak dikonversi menjadi kursi DPR karena partai politik tidak memenuhi ambang batas 4%. Bahkan pada pemilu 2024 jumlah ini diperkirakan meningkat hingga lebih dari 16 juta suara sah yang hangus. Bisa teman-teman bayangkan, ada jutaan rakyat Indonesia yang datang ke TPS rela antri membangun hak pilihnya dengan penuh harapan, namun pada akhirnya suara mereka sama sekali tidak memiliki arti di parlemen. Bisa kita bayangkan bersama, jumlah 16 juta suara itu bukan angka yang kecil, itu setara dengan populasi satu provinsi besar di Indonesia. Namun seluruh suara itu hilang begitu saja karena aturan dari ambang batas 4%. Lebih konkret lagi, pada pemilu 2024 terdapat 18 partai politik peserta pemilu, namun hanya 8 partai yang berhasil lolos ke DPR. Artinya 10 partai politik lainnya tidak mendapatkan kursi sama sekali, meskipun tetap memperoleh suara dari rakyat. Partai-partai yang tidak lolos tersebut antara lain ada Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda dan Partai Prima. Sementara itu pada pemilu 2019 juga terjadi hal serupa. Dari 16 partai politik nasional peserta pemilu, hanya 9 partai yang berhasil lolos ke DPR. Sedangkan 7 partai lainnya tidak mendapatkan kursi seperti Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Perindo, Partai Indonesia. Silakan saudaraku. Bukankah ambang batas 4% itu diperlukan ya agar jumlah partai itu tidak terlalu banyak dan pemerintahan juga tetap stabil? Terima kasih instruksinya, namun kami tegaskan stabilitas tidak ditentukan oleh sedikitnya jumlah partai, melainkan oleh kemampuan membangun koalisi. Negara seperti Belanda tanpa ambang batas tetap stabil, dan Jerman dengan ambang batas 5% pun tetap bergantung pada koalisi. Coba kita bayangkan, apakah pantas demi menyederhanakan partai kita justru mengorbankan jutaan suara rakyat? Demokrasi seharusnya memastikan setiap suara bernilai, bukan malah dihinakan. Jadi stabilitas yang mengorbankan representasi rakyat bukanlah stabilitas yang sehat dalam demokrasi. Terima kasih. Melanjutkan argumentasi kami, hadirin sekalian, artinya jutaan rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya secara sah, tetapi suara tidak memiliki nilai representasi di parlemen. Artinya bisa kita renungkan apakah ini bisa disebut demokrasi yang adil jika ada suara rakyat yang dihitung dan ada pula suara yang diabaikan. Hadirin sekalian, tim kontra seringkali berargumen bahwa ambang batas diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun jika kita melihat praktik di berbagai negara hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Negara seperti Belanda tidak memiliki ambang batas formal namun tetap stabil. Denmark hanya menerapkan sekitar 2% dan Jerman 5%, tetap bergantung pada koalisi yang kuat. Artinya stabilitas politik tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya ambang batas, melainkan oleh kematangan demokrasi, budaya politik, serta kemampuan partai dalam membangun koalisi bahkan di Indonesia sendiri. Sistem pemerintahan tetap berjalan dengan koalisi, terlepas dari jumlah partai di parlemen. Selain itu, ambang batas 4% juga berdampak pada terhambatnya partisipasi politik. Partai baru menjadi sulit berkembang, pilihan masyarakat menjadi terbatas, dan regenerasi politik terlambat. Hal ini berpotensi membuat demokrasi kita menjadi kurang kompetitif, cenderung didominasi oleh kelompok tertentu saja.
jika kita dikatakan bahwa triset diperlukan untuk menyederhanakan partai, maka kami tegaskan bahwa penyederhanaan tidak boleh mengorbankan hak representasi rakyat. Demokrasi justru harus mengakomodasi keberagaman, bukan membatasinya. Yang kedua, jika dikatakan tanpa triset pemerintah tidak stabil, maka faktanya Indonesia sejak dulu sudah terbiasa dengan sistem koalisi. Ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak tergantung pada jumlah partai, melainkan pada kemampuan bekerja sama. Oleh karena itu, kami dari tim Pro menegaskan bahwa penghapusan ambang batas parlemen 4% bukan sekedar pilihan teman-teman, melainkan sebuah keharusan demi mewujudkan demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan representatif. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk tim kontra dari pembicara kedua untuk menyampaikan argumen. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Yang terhormat Yudi, Tipro, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan sebagai pembicara kedua dari tim kontra yang akan menjelaskan secara lugas dan tegas argumen kami. Saya akan melanjutkan dengan satu penegasan utama, demokrasi bukan hanya tentang representasi, tetapi tentang kemampuan negara untuk mengambil keputusan yang efektif. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang representasi, tetapi juga tentang kemampuan untuk memerintah. Ambang batas sangat penting dalam sistem presidensial Indonesia. Dalam sistem ini, presiden membutuhkan dukungan yang stabil dari parlemen. Tanpa ambang batas, jumlah partai akan semakin banyak, koalisi menjadi rapuh, dan kebijakan sulit disahkan. Ambang batas juga menjaga efektivitas sistem presidensial di Indonesia. Melalui sistem presidensial yang dimana presiden membutuhkan dukungan legislatif yang stabil untuk menjalankan program kerja. Nah, tanpa ambang batas, jumlah partai di parlemen akan membengkak, koalisi menjadi rapuh dan transaksional, serta legislasi menjadi lambat, bahkan berpotensi macet. Diterima. Jika ambang batas menyebabkan jutaan suara rakyat tidak terwakili di DPR, bukankah ini justru bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat? Terima kasih. Oke, terima kasih atas instruksinya. Kami sepakat, ini jawab ya. Kami sepakat bahwasanya representasi itu penting. Namun demokrasi tidak hanya soal jumlah suara yang masuk, tetapi juga kemampuan sistem untuk bekerja secara efektif. Ambang batas bukan menghilangkan suara, melainkan menyederhanakan representasi agar tidak terfragmentasi berlebihan. Tanpa itu, suara justru berisiko tidak menghasilkan kebijakan yang sistemnya terlalu terpecah belah. Sekian. Oke, saya lanjut kembali penjelasannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, presiden akan terus-menerus bernegosiasi dengan banyak kepentingan kecil. Akibatnya, pertama, kebijakan mudah tertunda. Kedua, program pembangunan terhambat. Ketiga, negara kehilangan arah prioritas. Nah, maka kami tegaskan bahwasanya ambang batas bukan membatasi demokrasi, tetapi memastikan pemerintah bisa berjalan. Ambang batas adalah standar global demokrasi. Tim Pro sering menggambarkan ambang batas sebagai sesuatu yang tidak adil, namun bahwasanya faktanya banyak negara demokrasi yang maju yang justru menerapkan sistem threshold ini. Pertama, ada Jerman itu 5%, Selandia Baru 5%, Israel 3,25%, dan termasuk Indonesia 4%. Artinya kebijakan ini itu bukan penyimpangan demokrasi, melainkan mekanisme umum untuk menjaga keseimbangan antara representasi dan stabilitas. Jika Oke, silakan. Terima. Tadi dari tim kontra sempat menyinggung ambang batas. Di sini saya ingin menanyakan, apakah ambang batas tidak hanya menguntungkan partai besar dan menutup peluang bagi partai kecil untuk berkembang? Terima kasih. Oke, izin dijawab ya. Ambang batas itu bukan alat monopoli, melainkan mekanisme seleksi demokratis. Partai kecil tetap punya peluang selama masuk membangun dukungan yang signifikan dari rakyat. Nah, jika terlalu mudah masuk ke parlemen di partai kecilnya, maka akan muncul banyak partai tanpa basis yang kuat, karena kebanyakan partai itu yang justru kecil dan kurang dukungan dari rakyat, yang justru melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri. Sekian. Oke, saya akan lanjut ya penjelasannya. Tanpa ambang batas terjadi distorsi kekuasaan. Mari kita lihat dari sisi keadilan yang lebih realistis ya. Tanpa ambang batas, pertama, partai dengan suara yang sangat kecil 1-2% bisa masuk parlemen.
Mereka tetap memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah adil jika suara yang sangat kecil memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan nasional? Ini justru bukan memperkuat demokrasi. Ini justru menciptakan distorsi yang dimana minoritas kecil bisa menyandera keputusan mayoritas. Yang kedua, kebijakan menjadi hasil kompromi yang tidak efektif. Kami tim pro ambang batas membuat banyak suara yang terbuang ya. Kami tegas menjawabnya, tidak semua suara harus diterjemahkan menjadi kursi jika itu merusak stabilitas sistem. Karena demokrasi bukan hanya soal mendengar semua suara, tetapi tentang mengelola suara tersebut agar menghasilkan kebijakan yang nyata. Jika semua suara dipaksa masuk filter, pertama parlemen akan penuh, koordinasi sulit, 3 keputusan terhambat. Maka dari itu kami tegaskan kembali posisi kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketua dari tim kontra atas argumennya. Selanjutnya ialah pembicara ketiga atau closing statement dari tim pro. Saya persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya Jasmine Rizky sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Tim kontra berargumen bahwa berbagai parlementer persen ini diperlukan untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan pemerintahan yang efektif, memperkuat sistem presidensial, mengikuti praktik demokrasi dunia, serta mencegah distorsi demokrasi. Namun kami tegaskan argumen tersebut telah kuat, tetapi runtuh ketika dihadapkan oleh fakta. Pertama, ketika tim kontra mengangkat stabilitas, perlu kami luruskan bahwa stabilitas tidak lahir dari membatasi duduk partai, melainkan dari kemampuan sistem politik dalam mengelola perbedaan, membangun konsensus secara matang. Kedua, saat tim kontra menekankan efektivitas, perlu dipahami bahwa yang menentukan efektivitas bukan jumlah partai, melainkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan koordinasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ketika tim kontra membangun sistem presidensial, kami tegaskan bahwa kekuatan dalam sistem presidensial dibangun melalui koalisi yang solid dan berkelanjutan, bukan melalui pembatasan partai. Yang keempat, saat tim kontra merujuk pada praktik demokrasi dunia, perlu disadari bahwa demokrasi tidak memiliki satu standar tunggal dan setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda sesuai konteksnya. Yang kelima, ketika tim kontra menyinggung distorsi demokrasi, justru di sini tetap berdiri karena ambang batas tersebut yang secara nyata menghapus jutaan suara rakyat dari parlemen dan menghilangkan representasi secara sistematis. Jika jutaan suara bisa dihapus demi sistem, maka runtuh yang bukan hanya keadilan tetapi kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu kami dari tim pro tidak hanya mengkritisi tetapi juga menawarkan solusi, yaitu menurunkan atau menghapus ambang batas, memperkuat koalisi dan politik serta meningkatkan kualitas partai melalui regulasi dan pengawasan. Selama ambang batas parlemen masih menghanguskan jutaan suara rakyat, maka selama itu pula prinsip kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, kami tim pro dengan tegas tetap meyakini bahwa penghapusan parliamentary threshold 4% bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan sebuah langkah penting untuk mengembalikan keadilan, memperkuat representasi, dan menjaga esensi demokrasi itu sendiri. Setiap suara yang hilang adalah satu langkah menjauh dari demokrasi, dan kami menolak demokrasi yang menjauh dari rakyatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pembicara ketiga dari tim pro atas argumen yang sudah disampaikan. Selanjutnya pembicara tiga dari tim kontra, saya persilakan untuk menyampaikan 1, 2, 3. Baik, saya selaku pembicara 3 ingin menanggapi beberapa argumen yang disampaikan oleh tim pro. Dari tadi kita mendengar bahwa tim pro menyampaikan ambang batas itu tidak adil karena banyak suara yang terbuang. Tapi menurut kami tim kontra, ya memang dalam sistem itu pasti ada batasnya, tetapi tidak semua bisa diakomodasi 100%. Terus mereka maunya semua partai, mau besar ataupun kecil, semuanya bisa masuk ke parlemen. Nah, coba kita pikirkan, kalau partai di parlemen makin banyak, otomatis kepentingannya juga semakin beragam. Kondisi itu bukannya bikin lebih efektif, tapi justru berpotensi bikin proses pengambilan keputusan jadi lebih lama. Karena terlalu banyak perbedaan yang harus disatukan. Padahal yang kita butuhkan itu bukan sekedar semua partai bisa masuk dan mendapatkan kursi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keputusan di parlemen bisa diambil dengan jelas dan dijalankan dengan baik. Dari sisi hukum, sebenarnya sudah jelas Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyatakan bahwa ambang batas ini harus dihapus. Artinya aturan ini masih dianggap penting dan masih layak digunakan. Jadi menurut kami, kalau memang ada kekurangan
yang perlu dilakukan untuk memperbaiki aturannya, bukan menghapusnya. Terakhir, saya ingin mengingatkan, kita butuh sistem yang tidak hanya terlihat ideal, tetapi juga bisa benar-benar berjalan. Karena demokrasi itu bukan soal semua suara terwakili, tetapi juga tentang bagaimana dari proses tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Maka dari itu, kami tegaskan kembali posisi kami, ambang batas menjadi efektivitas pemerintahan, ambang batas adalah praktik global yang terbukti, ambang batas mencegah distorsi dalam pengambilan keputusan. Dan yang paling penting adalah ambang batas menghasilkan mosi yakni peluang penghapusan parlementer 4%. Mungkin dari saya cukupkan saya.